Selamat datang di channel tutorkreatif.tv. Kali ini kami akan membahas lagi cara membuat drop down list atau validasi data, tetapi menggunakan rumus yang berbeda. Dan apa kekurangannya? Pada video sebelumnya menggunakan fungsi indirect. Sekarang kita akan persiapkan dulu datanya. Pertama, misal yang ini adalah datanya. Sekarang kita memanggil cara membuat validasi atau drop down listnya. Yang pertama adalah kita ke data, kemudian data validation, kita isi di allow, kita pilih list, dan source kita masukkan, bisa masukkan manual atau langsung klik tombol ini. Setelah itu kita seleksi mapel A, mapel B, dan mapel C. Jika sudah, kita tinggal klik OK. Maka menu drop down listnya ada mapel A, mapel B, dan mapel C. Kemudian di sini misal kita pilih dulu A. Setelah itu pada fungsi ini nanti kita akan masukkan data validasi juga. Namun sebelum kita masukkan rumus pada data validasi, kita coba dulu rumusnya ini pada sel seperti ini. Dengan menggunakan rumus offset, kita sama dengan kemudian offset, referensinya yaitu di mapel A, kemudian koma, titik koma, sesuaikan, ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, sesuai dengan settingan komputer masing-masing. Kemudian kolomnya 1 titik koma 1. Mari kita coba. Di sini tertulis mapel A, namun yang muncul pada mapel B. Jadi bisa dikatakan kolom sini, kolom baris pertama, kolom 1. Jadi di sini kolomnya, ini barisnya. Namun data yang kita hitung itu bukan, atau arraynya itu bukan 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2. Jadi jika 0, 1, 2 seperti itu nilainya. Maka di sini pada fungsi kolom kita kurangi 1 agar sama dengan nilai data yang ada di sel A. Kurangi 1, maka sesuai mapel A, kemudian di sini juga mapel A. Namun jika kita ganti mapel B, maka ini tidak otomatis ganti. Maka kita akan menggunakan fungsi match untuk mencari nilai sesuai dengan yang ini, yaitu dengan cara seperti ini, atau bisa hapus dulu dengan -1-nya. Kita masukkan match, lookup value-nya, nilainya kita akan sesuaikan dengan apa, yaitu sesuaikan dengan mapel A. Kemudian titik koma, lookup array-nya itu seleksi semua pada data ini.
nama kolom atau nama mapelnya. Setelah itu kita pilih 0 di sini. Kemudian dikurangi 1. Setelah itu tutup kurung. Oke. Maka jika kita ganti mapel B, maka di sini otomatis mengganti mapel B. Setelah itu mapel C otomatis ganti mapel C. Nah, sekarang jika sudah, maka kita implementasikan pada data validasinya. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Kemudian kita ke data, kemudian data validation list, kita paste, kita tambahkan di sini dengan 1. Oke. Sekarang kita pilih mapel A, apakah sudah ada di sini? Di sini hanya ada pilihan 1. Sedangkan data yang kita miliki pada setiap kolom atau kolom itu ada 5. Maka pada data validation kita gantikan di sini dengan 5. Kemudian kita klik OK. Mari kita lihat, maka otomatis di sini terisi 5. Jika kita pilih B, kemudian di sini akan mapel B. Nah, apa yang menjadi kekurangan pada fungsi indirect kemarin? Yang pertama adalah kita harus menambahkan setiap mapel ini pada name manager. Jadi ini dimasukkan satu-satu, setelah itu baru dipanggil. Nah, jika ada perbedaan data atau nama, maka otomatis dia tidak bisa berjalan. Namun jika kita pada menggunakan rumus ini, jika kita ganti dengan bahasa Indonesia, kemudian di sini matematika, kemudian ini ganti dengan sejarah, maka di sini otomatis tergantikan dengan bahasa Indonesia. Pilihannya tetap A1, A2, kemudian matematika, ini B, di sini matematika. Oke, di sini tergantikan bahasa Indonesia. Oke, itulah salah satu fungsinya menggunakan offset. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika data ini berbeda pada sheet, maka kita hanya menentukan titik awalnya, titik awal dari data, kemudian tabel itu sendiri. Sekarang saya punya datanya. Yang pertama ini kita sudah punya, ada 3 mapel dan juga dengan nama KD-nya. Sekarang kita delete aja ini. Oke, kemudian kita ganti dengan yang ada di sana. Yang pertama kita tentukan dulu titik awalnya ini. Misal kita ganti dengan validasi data file A1. Kita ganti seperti ini. Kemudian ini dengan nama mapel. Oke. Jika sudah, kita tinggal gantikan pada rumus ini. Ini kita tentukan dulu dengan data, kemudian data validasi,
kita ganti dengan nama Maple. Oke, setelah itu kita cek sudah benar. Kemudian pada data validasi di sini ini diganti dengan file A1, yang ini kita ganti dengan nama underscore Maple. Oke, kita coba. Nah, ini sudah muncul, mengevaluasi dan seterusnya. Di sini ada yang muncul hanya 5 sesuai dengan yang kita setting, padahal kita di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 10 data. Sedangkan yang teknologi layanan jaringan ini ada 8 data. Maka kita setting atau kita atur maksimalnya yaitu 10. Kita ganti pada data validation, di 5 ini kita ganti 10. Kemudian oke. Sekarang kita cek, di sini sudah ada sampai 3.5. Nah, inilah cara dari menggunakan data validasi. Sekarang kita coba. Kita delete, kita copy, kemudian di home, pas spesial kita pilih validation. Jika sudah, kita coba cek data validationnya. Ini A1, A2. Oke, maka ini sudah. Kita pilih 4.3. Misalnya di sini 3.1, di sini 4.1. Baik, itulah cara penggunaan atau perbedaan dari indirect dan juga fungsi offset pada data validation. Semoga bermanfaat. Salam kreatif.